Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya sehat. Mudah-mudahan ke depan tentunya juga kita akan selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya tentunya kita harus berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat. Apa yang kita pelajari tentunya ilmu itu ya bermanfaat untuk kita dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada ketua kelas dipersilakan untuk ke depan ya untuk memimpin doa. Dipersilakan ketua kelas. Sebelum kita belajar, apabila kita berdoa, maka kita masing-masing berdoa. Mulai. Ustaz. Sebelumnya saya akan melakukan ya absensi dulu untuk mengecek kehadiran pada pagi hari ini. Saya absen dulu mulai dari yang pertama. Adam hadir. Hadir. Ya. Adi Haryanto hadir. Al Furqan hadir. Mbak Darti hadir. Hadir. Ya. Elsa Puspita hadir. Fiskiatul Jannah hadir. Ya, Khairul Nisa hadir. Hadir ya. Terima kasih sudah hadir semua pada pagi hari ini. Berarti kita lengkap hadir kecuali satu orang ini adalah yang beragama lain. Jadi sudah izin untuk minta ya, di luar tadi. Oke, terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, ya bahwa pada pagi hari ini ya, materi kita terkait dengan ya busana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan. Ya, itu adalah judulnya yang materi. Kemarin kita sudah membahas tentang busana muslim dan muslimah. Sekarang ini ya kita akan masuk materi yang kedua yaitu tentang dalil-dalil daripada busana muslim dan muslimah. Ya. Kemarin ya, kita sudah belajar tentang bagaimana tata cara kita berbusana muslim. Ya. Kemudian pada hari ini ya kenapa kita harus berbusana muslim? Maka oleh sebab itu ya, dari pertanyaan ini ya, tentu kita mempelajari dulu tentang dalil-dalilnya yang mewajibkan kita, yang mengharuskan kita untuk berbusana muslim. Ya. Dalil-dalil itu ada dua, ada di Al-Quran dan ada di Al-Hadis, ya, ada di Al-Hadis. Ya. Kalian sudah bisa membaca Al-Quran? Sudah bisa, ya. Nanti ada dalil-dalilnya, yaitu yang pertama nanti ada dalil-dalil di dalam Al-Quran itu ada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 32 dan sampai dengan 23. Kemudian ada di surah Al-Ahzab ayat 53. Kemudian yang selanjutnya ada di Al-Ahzab ayat 59. Kemudian ada di Al-Quran surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-A'raf ayat 26 ya, dan ditambah dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kewajiban kita untuk berbusana muslim dan muslimah. Ya. Baik, ya. Kita akan melakukan praktik membaca Al-Quran terkait dengan materi. Ya. Pak Guru sudah membawakan, ya, ini ada Al-Quran. Kita akan ya mencari ya, Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ada saatnya jam 8 di
kita akan memulai dulu dengan Al-Quran, sesuai dengan buku panduan ini. Yang pertama itu pada surah Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 59. Siapa yang sudah lancar membaca Al-Quran? Bisa? Kelas sudah lancar. Ini ya, oke. Jadi persilakan kepada Nada. Oke, ya sudah selanjutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi sudah dibacakan salah satu daripada ayat Al-Quran ya, surah Al-Ahzab ayat 59 ya. Kemudian yang selanjutnya bagaimana? Tentu selain daripada ayat Al-Quran itu ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya, yang menerangkan tentang dalil-dalil daripada kita berbusana muslim dan muslimah ya, muslim dan muslimah. Kemudian ya, saya ambil dulu ya, ada dalil-dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba dengarkan, ini ada dalil-dalil. Pak Guru bacakan bagaimana bunyi dalil-dalilnya. Nanti kita akan sekaligus mengetahui isi kandungan daripada ayat Al-Quran tadi. Ini ada dalil. Salah satu hadis dari Ummu Atiyah ya. Nabi SAW telah bersabda, An Ummi Atiyah taqolat ya. Amarona Rasulullah SAW an nukhrijahunna fil fitri wal adha al mawatiqa wal quyata wa dawatil khuduri fa ammal quyatu fayatazilna sholata wa yashhadu al khairat wa da'watal muslimina. Qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbabun qala litul bisha uktuha min jilbabiha rawahu Muslim. Bagaimana kandungan daripada ayat Al-Quran yang sudah dibacakan oleh teman Anda tadi ya. Yang pertama Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 ya, coba dengarkan ya. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian salah satu daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sebagaimana tadi kita dibacakan dari Ummu Atiyah, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk keluar pada hari fitri dan adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita bingitan.
wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Ya. Jadi ini adalah dalil ya, ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk memakai jilbab. Kemudian di dalam hadis ini juga ya, terkait dengan kewajiban kita, anjuran dari Rasulullah SAW untuk tetap memakai jilbab walaupun kita itu tidak memiliki jilbab. Kita disuruh pinjam dulu punya teman kalau kita keluar rumah. Nah, kita keluar rumah ya usahakan harus menutup aurat. Jadi aurat itu bagi perempuan ya dari kepala sampai kaki. Jadi rambut itu harus ditutup ya. Maka oleh sebab itu kita harus menjaga aurat itu ya. Jadi ya jangan dipertontonkan aurat itu kepada orang lain ya, kecuali muhrimnya. Paham muhrimnya? Paham. Jadi ya, Pak Guru akan memberikan sebuah ya pertanyaan ya, silakan dikeluarkan bukunya ya. Bukunya Pak Guru ingin memberikan pertanyaan sebagai hasil daripada pelajaran kita pada pagi ini. Pertanyaan ya, dua. Tulis nomor 1. Sebutkan ya surah Al-Quranul Karim. Pada Al-Quranul Karim yang menjelaskan ya, tentang kewajiban kita berbusana muslim. Itu sudah kita kewajiban kita berbusana. Artinya di situ adalah dalil ya. Bukan dalil Al-Quran. Soal nomor 2 ya, tuliskan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang menjelaskan tentang kewajiban kita berbusana muslim. Oke, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan tugasnya itu, dibawa ke depan ya. Silakan bawa bukunya. Kumpulkan di sini ya. Silakan. Semua? Baik, anak-anak kalian, Pak Guru sudah pegang tugas kalian. Nanti Pak Guru akan memeriksanya. Karena waktunya terbatas, jamnya selesai, nanti Pak Guru akan kembalikan nanti pada jam istirahat ya. Nah, maka oleh sebab itu ya, pertemuan kita pada pagi hari ini ya, Pak Guru memberikan sebuah kesimpulan ya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Atau ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Ya, tidak ada ya. Sudah paham semua berarti ya? Iya. Ya, baik. Ya, kesimpulan pertemuan kita pada pagi hari ini terkait dengan dalil-dalil Al-Quran maupun Al-Hadis yang menjelaskan tentang ya, kewajiban kita berbusana muslim. Bahwa berbusana muslim itu adalah sebuah kewajiban buat kita sebagai umat muslim. Ya. Kemudian begitu juga dengan Al-Hadis ya. Ya, Al-Quran itu kalau sudah menjelaskan berarti itu adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana kita wajib sholat, ya, melaksanakan sholat itu wajib. Begitu juga dengan jilbab ini adalah wajib, adalah sebuah perintah Al-Quran. Begitu juga dengan perintah hadis, ya, hadis dari Rasulullah SAW yang mewajibkan kita ya, untuk memakai jilbab. Walaupun kita tidak punya, kita disuruh untuk pinjam, ya, nah, dipersilakan untuk pinjam bagi yang tidak memiliki jilbab. Itu saking pentingnya kita memakai jilbab dan menutup aurat. Bukan untuk siapa, jadi untuk
diri kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri. Itu yang sembilan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keberkahan kepada kita semua. Maka oleh sebab itu ya marilah kita tutup pertemuan ini dengan kita berdoa ya, kepada ketua kelas untuk berdoa menutup majelis ya dengan kita membaca surah Al-Asr ya, Al-Asr ya. Kita sama-sama baca surah Al-Asr. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Semoga pelajaran dan ilmu yang diberikan oleh Pak Guru kita menjadi hal yang berfaedah untuk kehidupan kita. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusri illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, ya, kita sudah mempelajari tentang dalil ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang kewajiban kita berbusana muslim dan muslimah. Maka oleh sebab itu, ya, mari kita tutup pertemuan ini. Ya, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala panjang untuk bisa ketemu lagi minggu depan. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.